Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan dari para pemirsa. Di antara yang masuk adalah pertanyaan dari saudari kita Firjatullah Amanda dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Indonesia. Pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana mau tanya, apa hukum tanam saham pada koperasi? Apakah itu termasuk riba? Jazakallahu khaira. Taib. Ini hukumnya sangat berhubungan dengan keadaan koperasi itu, ya. Kalau koperasinya syariah, ya sesuai dengan syariat, tidak ada riba dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang lainnya dalam usahanya, maka tanam saham di koperasi tersebut dibolehkan. Tapi kalau keadaan koperasinya ada praktek-praktek ribanya, maka kita tidak boleh tanam saham di badan usaha yang demikian. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, biasanya aturan koperasi yang standar biasanya ada praktek-praktek ribanya. Seperti misalnya koperasi simpan pinjam, ya. Apabila ada usaha simpan pinjamnya, biasanya ada praktek ribanya. Karena koperasi menjadikan simpan pinjam tersebut untuk usaha. Dan karena dia untuk usaha, pasti akan meminta lebih dari yang dia berikan. Pinjamnya 1 juta, nantinya dikembalikan lebih dari itu dengan syarat di awal. Standarnya seperti itu. Kemudian ada juga misalnya koperasi membuka usaha kredit. Kreditnya secara asal tidak ada masalah. Tapi biasanya kredit yang dipraktekkan adalah kredit-kredit yang ada sisi ribanya. Misalnya ketika konsumen atau pembeli telat membayar cicilan, ada denda. Biasanya seperti itu, standarnya seperti itu. Maka kalau ada hal-hal yang seperti ini, maka kita tidak boleh tanam saham di koperasi tersebut. Karena ada sisi ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu-membantu dalam dosa dan dalam kezaliman. Makanya diharamkan. Kalau misalnya ada koperasi yang dikelola oleh orang yang semangat menerapkan syariat, akhirnya dia menghilangkan praktek-praktek yang melanggar syariat seperti ini, sehingga koperasinya benar-benar tidak ada usaha-usaha yang melanggar syariat, baru kita boleh untuk tanam saham di koperasi tersebut, ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hukum tanam saham di sebuah koperasi itu sangat bergantung kepada keadaan koperasinya. Kalau memang koperasinya sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak ada praktek-praktek yang melanggar syariat dalam usahanya, maka tanam saham di koperasi yang seperti ini dibolehkan. Tapi ya biasanya aturan-aturan koperasi yang standar itu ya ada usaha-usaha yang ada ribanya. Biasanya seperti itu, ya.
Makanya pastikan dulu ya, coba dilihat apa usaha yang ada di koperasi tersebut dan bagaimana usaha tersebut dijalankan. Kalau sudah tahu bahwa usaha tersebut usaha yang bersih dari pelanggaran-pelanggaran syariat, maka kita baru boleh untuk menanam saham di koperasi tersebut. Namun hukum ini ya bisa jadi ada kelonggaran dari sisi apabila tanam saham di koperasi tersebut yang ada sisi ribanya dipaksakan. Karena memang ada tempat-tempat kerja yang memaksakan pekerjanya untuk menanam saham di koperasi. Kalau tidak mau seperti itu, dia tidak boleh kerja di situ. Padahal pekerjaannya pekerjaan yang halal. Dan dia sulit mencari ganti. Maka dalam keadaan seperti ini, kita bisa membolehkan untuk menanam saham di koperasi yang ada pelanggaran syariatnya tersebut. Dalam rangka untuk mengambil resiko yang lebih ringan. Dalam rangka melakukan keburukan yang paling ringan. Dan apabila keadaannya seperti ini, maka kita boleh tanam sahamnya secukupnya. Ya, kalau misalnya minimal tanam saham 100.000, ya kita dibolehkan hanya sebatas itu. Karena pada asalnya tidak boleh. Ini menjadi dibolehkan karena keadaan dipaksakan. Ya, karena keadaan dipaksakan. Maka ya sudah, lakukan sesuai yang dipaksakan. Minimal 100.000 ya sudah, kasih 100.000. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hasilnya juga harus dibersihkan. Kalau misalnya diketahui hasil dari usaha ribanya 10.000, maka 10.000 harus dijauhkan. Adapun hasil-hasil dari usaha yang lainnya, ya, yang halal, maka boleh diambil. Wallahu ta'ala a'lam.